di rumah. Jadi kemarin saya itu lagi iseng tapi tusi juga sih sebenarnya ya. Lagi buka-buka Instagramnya Poltekpar Medan, terus dapat tek-tekan postingan gitu dari mahasiswi yang namanya Angel. Nah waktu itu sebenarnya nggak terlalu memperhatikan, tapi ada yang menarik perhatian gitu loh. Diberitain mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan berkontribusi dalam pariwisata gitu. Terus kaget kan, ini kegiatan prodi atau bukan gitu. Tapi ternyata dibaca lebih lanjut, ternyata Angel bersama dengan Tony itu membangun sebuah komunitas, mungkin awalnya ya, namanya Tourism Youth Indonesia. Nah, dalam Polpers Corner pagi ini udah hadir Tony dan Angel. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana sih sepak terjang mereka akhirnya muncul TYI ini. Oke, selamat pagi Angel, selamat pagi Tony. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Polpers Corner. Ya, jadi pertama-tama boleh kalian mengenalkan diri kalian dulu nggak? Boleh dong, Bu. Iya, kalau boleh. Coba duluan. Angel apa Tony? Duluan aja. Sih dulu. Ladies first ngalah. Ladies first, oke. Atau save the best for the last ya. Oke, terima Angel, kasih silakan. Ibu. Halo Polpers, perkenalkan nama saya Angel Paskadora Nayawan, biasa dipanggil Angel, dari program studi Destinasi Pariwisata. Oke. Nayawan itu orang apa sih? Manado, Ibu. Oh, Manado. Oke. Minahasa. Salam Manado gimana sih? Salam dari Manado. Aduh, kebetulan lahir di Medan kayaknya lupa deh, Bu. Ini adalah contoh salah satu yang Iya, melupakan. yang salah ya, Bu. Tapi nggak apa-apa, tadi canda. Maksudnya kalau ada salam Manado kan lumayan ya. Kalau dari Medan kan Horas gitu kan. Kita balas gitu. Oke, next lanjut Tony. Halo semua, perkenalkan saya Tony Jeremia dari Prodi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Halo. Pada semester berapa sih ini? Masih semester 1, Bu. Udah semester 2. Oh, iya. Semester Udah 2 naik. dong. Iya, benar ya. Dia belum move on dari Iya, PSDP Bu. kayaknya. Kangen lo, Bu. Serius. Iya, Enggak kangen. sih, Bu. Padan ini kayaknya boleh deh. Pegang kuping. Enggak apa, tolong. Goyang kiri, goyang kanan. Oke. Si Angel langsung takut gitu. Ada Iya, Bu. trauma apa emang PSDP? Enggak, Bu. Cuman kan saya besar, jadi goyang kiri, goyang kanan itu kayak lucu gitu loh, Bu. Jadi Polpers di rumah jangan takut sama PSDP. Kita nggak ngapa-ngapain, cuman lebih banyak isengnya ya, Iya, Bu, sama seru banyak sih. belajarnya. Terus kita tuh udah nggak ada zaman yang marah-marah ataupun maki-maki Iya, benar. ataupun direndam di paret, di kolam, itu Paling sudah tidak ada. dikerjain dikit lah ya, Bu ya. Kayak agak-agak. Dikerjain. Ih, Boleh dia di-spill nggak nge-spill. sih, Bu? Oh my God. Di-spill. Oh iya, pura-pura gak denger aja lah, Bu. Enggak lah, tapi kan agar-agar itu kan enak kan. Enak itu sih, tuh Bu. Aduh. hadiah terbaik selama benar. PSDP, bener nggak? Bener, Bu. Karena itu pasti akan kalian ingat sampai nanti-nanti. Sampai kalau ketemu alumni itu kami bahas itu, Bu. Karena memang agar-agar adalah ciri khas dari PSDP. Penasaran kan rasa agar-agarnya seperti apa? Masuk Tunggu. Poltekpar. Benar. Di Poltekpar aja. Di Poltekpar Medan Iya aja gitu kan. Karena takutnya di Poltekpar lain nggak ada Iya, agar-agarnya ya, Bu, ya. gitu. Oke, nah tadi kita udah kenalan nih. Ternyata Angel sama Tony ini masih basic. Iya. Dan luar biasa banget ya. Saya tuh jujur mengapresiasi dan kagum gitu loh. Karena masih basic aja udah berani gitu. Sama niatnya itu luar biasa. Nah, aku pengen tahu dong, sebenarnya awalnya muncul TYI ini gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kita itu awalnya berkecimpung di dunia volunteering, Bu. Nah, kebetulan kalau Angel pribadi itu dari tahun 2019 pertengahan ke akhir gitu. Kalau Kak Tony dari 2020 ya, Kak, Iya, Maret ya. 2020. Nah, terus nggak tahu kenapa ya, Bu, ini kalau versi saya ya, nggak tahu kenapa setiap volunteering itu selalu masuknya di bidang pariwisata. Jadi kan ada divisi-divisi gitu ya, Bu. Dan selalu aja tuh masuknya di divisi pariwisata. Bahkan saya pernah, udahlah kali ini nggak mau lagi nih divisi pariwisata, mau ke pendidikan gitu. Tapi ternyata slotnya habis gitu, Bu, balik lagi ke pariwisata. Nah, mungkin emang jalannya kali ya, Bu. Akhirnya lama-lama suka juga gitu sama bidang pariwisata. Enak juga jalan-jalan Enak gitu juga ya. nih jalan-jalan. Kalau divisi-divisi lain ke sekolah-sekolah mungkin ya, Bu, pendidikannya. Terus kalau kami mah yang divisi pariwisata kan keliling-keliling gitu. Iya, Seru lihat juga kesana, nih, lihat kemari ini. gitu ya. Iya, benar, Bu. Nah, Kemudian terus akhirnya mungkin orang-orang, kita kan melakukan yang terbaik ya, Bu, di setiap kali sebagai peserta gitu. Akhirnya mungkin orang-orang lihat dan kita diundang untuk jadi fasilitator di beberapa NGO lah, Bu ya, non-government organization. Nah, terus setelah beberapa kali menjadi fasilitator, ada sebuah NGO baru yang mengundang kita untuk menjadi internal di dalamnya.
Nah kebetulan akhirnya kan karena udah jadi internal kita jadi tahu nih Bu gimana sih sebenarnya cara mengelola sebuah NGO gitu. Dan sayangnya sih sebenarnya NGO itu nggak berlangsung lama karena ada sifatnya sementara ya. Dan ada permasalahan bukan internal sih Bu, tapi lebih tepatnya founder kami saat itu lagi ada kasusnya, jadi memutuskan untuk berhenti untuk melanjutkan NGO itu gitu. Nah terus kita mikir nih Bu, aduh kita udah sama-sama punya ilmunya gitu, tapi kita nggak punya inovasinya gitu kan Bu. Bener-bener. Karena kalau punya ilmu doang nggak punya inovasi kita copy paste dong gitu. Akhirnya luar biasa. Kita kebetulan kemarin saya kuliah di ini universitas lain Bu sebelum masuk ke Poltekpar dan Kak Tony juga. Tapi karena kita udah mikir, oh kayaknya kita seru nih kalau inovasinya buat di bidang pariwisata. Akhirnya kita coba buat ambil pendidikan di pariwisata. Karena kan kita mikir, aduh kita mau buka sesuatu di bidang pariwisata nih. Kalau kita nggak punya ilmu yang tepat kan jatuhnya nanti kayak kurang atau gimana gitu. Jadi kita benar-benar mau seriusin nih Bu. Nah awalnya kita nggak mau langsung buka ya Kak, nggak mau langsung buka di awal-awal tingkat gitu Bu, maunya nanti deh di akhir-akhir aja, yang penting kita udah punya ilmunya dulu. Nah pas banget Bu waktu PSDP itu kan kita dapat ilmu tentang yang entrepreneur itu ya Bu. Iya ada. Nah ada, terus di ilmu tentang entrepreneur itu kita bahas kayak modal duluan kah atau kesempatannya duluan kah gitu Bu. Dan kita jadi mikir, oh kita nih kayaknya nggak harus nunggu modal atau lain-lain. Kayaknya kita harus mulai sekarang aja nih, kesempatannya belum tentu datang lagi nih besok gitu. Benar. Makanya akhirnya kita setelah diskusiin mau buat nama apa, gimana sistemnya gitu ya Bu. Akhirnya di tanggal 19 Agustus 2022 yang lalu, masih baru, akhirnya kita resmi rilis Tourism Youth Indonesia Ibu. Oke, wow keren tuh. Aku pengen nanya dulu, berarti sebelumnya Angel sama Tony ini sudah berada di NGO yang sama sebagai volunteer. Iya. Udah Bu. Oh, berarti kalian udah pernah bertemu duluan. Kemudian tiba-tiba kenapa, maksud aku kalau boleh tahu jurusan sebelumnya apa sih di kampus? Kalau Angel dulu ilmu komunikasi Bu. Oke, berapa lama kuliahnya? 1 tahun lah Bu. 1 tahun. Kalau Tony? Manajemen pemasaran Di mana? di kampus. Di kampus sebelumnya. lain. Iya. Tapi negeri juga. Negeri Bu. Medan juga. Enggak Bu, saya di Bogor, Kak Tony di Jogja. Oh, enggak sayang gitu ninggalin Bogor dan Jogja untuk ke Medan. itu kayak emang kontroversi yang selalu itu ditanya kontroversi Bu. banget. Terus next kan aku pengen tahu tuh kenapa sih harus milihnya Poltekpar Medan gitu. Iya. Why gitu. Ya pertama kan karena Poltekpar Medan itu kedinasan ya Bu ya. Terus di bawah kementerian meskipun tidak ada ikatan dinasnya. Oke. Nah, terus yang kedua karena dekat juga kan Bu dengan Orang kita tua. asalnya dari Medan juga. Tony juga. Asli Medan Bu. Oh, asli Medan. Iya oke. Bu, dan dekat kan sama Danau Toba, destinasi super prioritas yang kita rasa itu gampang banget kalau kita mau masuk ke situ dulu gitu Bu. Akhirnya kita yaudah coba di Poltekpar Medan dulu gitu Bu. Dan ternyata dua-duanya lulus. Iya. Wah. Makanya aku penasaran banget kan, soalnya jarang-jarang kan, maksud aku kan yang kalian ambil tuh kan udah sarjana gitu kan. Terus masuk ke sini kan, kalau di Tony kan dia diploma gitu kan, jarang ada yang mau nanggung gitu kan. Apalagi tadi aku nanya kan jalannya udah 1 tahun gitu kan. Kalau dari saya sebenarnya penasaran sama pariwisatanya sih Bu. Gitu. Ya karena kan di kampus sebelumnya manajemen pemasaran, ada nih manajemen pemasaran tapi berfokus di pariwisata gitu. Jadi apa sih pariwisata gitu menurut saya kemarin, makanya cocok nih ngambil di sini gitu Bu. Terus emang hatinya udah ke pariwisata juga ya. Ya Udah, kita mau fokus lah Bu gitu. Oke. Tapi emang setiap kesempatan pasti ada resikonya nggak sih Bu? Iya benar. Makanya sebenarnya memutuskan untuk berhenti itu dan melanjutkan ke yang lain itu kayaknya agak-agak bener gak ya? sebenarnya Gitu. kontroversi sih Bu. Iya, jadi kayak judi gitu kan, bakalan lebih baik atau lebih buruk kan gitu kan. Tapi ternyata syukurnya menjadi lebih baik Iya, ya Bu. gitu. Apalagi kita enjoy ya di Poltekpar. Oke, terus aku pengen nanya berikutnya, waktu awal-awal bangun TGI itu tantangannya apa aja sih? Berat sih Bu. Lebih Berat berat ke apa? kami banyak debat Iya, sih. sampai kami Seberat beban hidup gak? sampai berantem, sampai Iya, sebenarnya. maki-makian pun bisa dibilang. Kenapa kan- begitu? Ya karena kan masih tingkat 1 nih Bu kemarin kan. Terus ya kemarin bilang jangan dulu lah, minimal semester 3 atau semester 5. Ya minimal udah ada punya pengalaman banyak lah gitu kan. Karena kemarin saya juga kemarin perbanyak pengalaman sebagai delegasi biasa dulu gitu Bu. Terus Kak Angel bilang kemarin
cocok nih kita buat aja lah, nggak apa-apa lah, nanti kita pikirin gimana nanti ke depannya, itu urusan belakang gitu. Pokoknya kita buka dulu Iya, gitu ya. Jadi Terus kalau proses bukanya ini butuh legalitas dan lain-lain gak sih? ya Bu pastinya, tapi untuk membuat sebuah legalitas itu kan perlu biaya ya Bu, kayak Terus notaris prosesnya gitu. kan agak panjang ya? panjang. Jadi akhirnya kita putusin untuk kayaknya kita jangan buat legalitasnya dulu deh, kita buka acara kecil-kecilan dulu, kayak kami buat seminar Bu di desa-desa. Terus kami juga pastinya rekrut orang-orang yang cukup berpengaruh ya, puji Tuhannya kami Iya, punya bener. banyak relasi. Sampai ini kalau untuk project leader kami Bu, itu kebetulan alumni dari Poltek Medan juga, namanya Kak Wahyu. Baru wisuda tahun ini kalau nggak salah. 2022. Anak MUP. jurusan MUP Ya, Wahyu Wahyu Andika. Ya Bu langsung kenal kan, kita kenal nggak salah dong. pilih orang berarti. Enggak. Kenal banget Iya. sama Wahyu. Tapi dia orangnya oke kok. Iya memang Bu. Terus kita juga rekrut, kebetulan ada Miss Grand Tourism Sumatera Utara, Putri Samosir. Terus juga ada mahasiswa berprestasi Kemenkes. Dan ada satu volunteer nasional yang emang dia udah kemana-mana lah gitu Bu. Jadi dengan itu dulu nih modal kita itu nggak harus uang gitu. Kalau kali ini kalau versi saya ya Bu, Iya, tapi itu ini- yang jadi perdebatan di antara kami. Tapi ini amazing banget sih, karena di awalnya juga aku mikirnya waktu ngelihat Instagramnya, ini duitnya dari mana? Jadi kayaknya aku sama Tony itu sama ya. Iya, Basicnya tuh tapi- duitnya kemana dulu gitu. Tapi ternyata semua itu bisa solve Iya gitu ya. benar Bu. Yang penting ada niatnya dulu, dan berarti kamu merekrutnya tuh dengan modal volunteer dulu awalnya ya. Iya benar Bu, kita kan jadinya akhir punya relasi. Ini relasi kita ini udah modal loh Kak gitu. Iya, ini luar biasa banget sih. Tapi terus aku agak pengen nanya sih, bukan agak apa ya, dari tadi tuh Kak Tony, Kak Angel, emang panggilannya begitu? Oh iya Kalau Bu. di ini, kalau di TGI. Jadi kalau kita kan kebetulan masih sangat muda ya Bu, sedangkan orang-orang yang kita maksudnya yang kita ajak bekerja sama itu pastinya banyak yang lebih tua dari kita. Jadi itulah Bu intinya. Gimana? Ini bukti Bu kalau kita itu beneran fokus banget nih di TYI, kita perhatiin every detail gitu loh Bu, sampai panggilan kita perhatiin gitu. Biar lebih sopan dan lebih nyaman Emang gitu di ya. semuanya Bu kita panggil Kak. Oke, terus aku boleh diceritain dikit nggak? Apa maksud aku, kan TGI kan udah terbentuk nih. Kira-kira langkah pertama atau kegiatan pertama kalian itu apa sih kemarin gitu, sampai bisa disorot gitu kan? Itu amazing banget loh. Seminar ya Iya, awalnya kita buat workshop gitu Bu di Desa Lumban. di Hari Di Rapohan. Oh iya, di Desa Hari Rapohan Bu sebelumnya. Oke. Sebelumnya kita buat workshop di Desa Hari Rapohan mengenai UMKM. Dan kebetulan puji Tuhan ya, emang masyarakat di sana itu antusias banget Bu. Jadi akhirnya kita dapat kolaborasi juga ya kemarin ya. Dapat kolaborasi dari satu NGO lain yang bergerak di bidang lingkungan. Kita pakai desa yang sama juga karena kita lihat antusias mereka waktu workshop kan Bu. Jadi kita di Hari Rapohan udah pernah melakukan kegiatan tapi nggak kegiatan tunggal, itu kolaborasi dengan NGO lain. Terus kalau kegiatan tunggal kita yang pertama itu namanya Tourism in Action 1 Bu. Tourism in Action 1 itu yang di Lumban Suhi-Suhi Iya kemarin. itu yang di Desa Lumban. Kalau di Suhi-Suhi. situ ngapain aja? Maksudnya, Boleh Tony, silakan, kayak dari tadi Iya, gua mau ngomong tapi kok Angel mulu ya gitu. saya takutnya dia mikir gitu. Iya, matanya udah gini mulu sudah deh. Enggak. Gak bercanda Tony, biar melting aja. Banyak ya. Kalau kami kan terbagi 3 divisi ya. Ada yang divisi 1 itu kami baginya sesuai dengan Sabta Pesona Bu. Oke. Divisi 1 itu aman tertib, yang kedua bersih sejuk indah, yang ketiga ramah Kenangan. dan kenangan. Yang divisi 1 itu mereka melakukan medical check up gratis. Terus apalagi kemarin? Edukasi pola hidup sehat juga Bu, Edukasi untuk pola hidup sehat. tapi itu fokusnya untuk anak TK. Jadi kami bagikan mereka sikat gigi, pasta gigi gitu yang kita ngajarin sikat ajarin. gigi, Iya, ajarin kita cuci ajarin Sama cuci iya, gigi, cuci cuci tangan tangan. ya benar Bu. Terus ada edukasi apa ya? Samosir perkuliahan apa? Iya, Samlahan. ada namanya Samlahan Bu. Jadi itu Samosir menuju perkuliahan. Jadi kan ada banyak-banyak pemuda di desa itu yang berpikir kalau tamat SMA kerja aja nih gitu. Iya, atau juga ada ladang gitu kan, Iya. atau juga ada danau, Iya, tinggal benar. belajar jadi guide gitu kan. Tapi mereka nggak pernah mikirin ternyata peluang itu akan lebih gede kalau di luar Iya, gitu ya. benar Bu. Terus kita ada juga pemeriksaan golongan darah. Itu untuk divisi 1 ya. Terus kalau untuk divisi 2 kita buat nanam, ada reboisasi Bu. Terus ada edukasi, apalagi Kak? Clean up day. Iya, kita juga clean up. Itu berlangsungnya berapa hari sih itu semua kegiatannya? Sebenarnya kalau program kerjanya itu 4 hari. Iya. 4 hari. Iya Bu. Tapi di lapangannya Kita kumpulnya 7 hari Bu. 7 hari. Jadi di hari pertama itu keberangkatan, terus kita ada opening ceremony dan lain-lain, social mapping gitu Bu.
baru 4 harinya program, 1 harinya lagi kita adain field trip Bu. Jadi kan kita ini di bidang pariwisata ya Bu, jadi sebisa mungkin kita majukan juga nih pariwisata di tempat yang kita datangi. Jadi kita field tripnya keliling destinasi wisata di Samosir, dan kita wajibkan semua delegasi itu untuk membuat story tentang tempat yang udah kita kasih mereka datengin gitu Bu. Sama kegiatan-kegiatannya apa, pokoknya publik harus tahu deh kita melakukan apa gitu ya melalui media sosial masing-masing. Iya Bu. Oke, terus kemudian aku pengen nanya nih, kegiatan ini kalian lakukannya pada saat libur kuliah atau selama kuliah? Penasaran kan aku. Libur kuliah sih Bu. Pada saat libur kuliah, berarti selama 6 bulan kalian kuliah, 1 bulan itu berarti aktivitas ini berlangsung gitu ya? Ya pinter-pinter bagi-bagi waktu lah gitu Bu istilahnya. Karena kan itu kan dia meskipun di lapangan cuma 1 minggu, tapi persiapannya emang butuh Iya, itu waktu lama yang banget berbulan-bulan pasti. Bu. Kita juga kasih pembekalan kan, karena nggak semuanya dari pariwisata kan. Jadi kita ada kasih public speaking class, ada kasih kelas dasar pariwisata, Ya dan ampun, aku boleh nggak sih ikut kelasnya? usia berapa Ibu? Saya masih muda, masih 17 tahun loh. Kebetulan nggak bisa Bu. Harus berapa sih emangnya? 18 sampai 35 tahun. Oh ya udah kalau gitu saya berubah lah jadi 34. Ini ngotot kan biar bisa ikut gitu. Namanya juga usaha kan. Oke, terus next yang penasaran lagi aku tuh, kan tadi kita memang aku sama Tony kan basicnya sama ya, mindset pertama tuh duitnya dari mana gitu kan, boleh cerita dikit gak sih? Kan tadi ada kayak pemeriksaan golongan darah gitu kan, nggak usah deh sampai pemeriksaan golongan darah, transportasi ke sana aja itu kan udah butuh biaya gitu kan. Kira-kira gimana sih proses pendanaannya? Nggak usah proses pendanaannya sih, tapi kayak kan tadi kalian cerita nih antara Tony sama Angel sampai maki-maki, perang mulut gitu kan. Nah, Nggak terus sampai maki-maki sih, berlebihan nih. kan aku mengulang nih ya. Mungkin maki-makinya halus gitu kan. Kok jadi ngakak? Ya udah, terus nah akhirnya solve-nya itu seperti apa gitu. Iya. Jadi kita kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kecil Bu, misalnya kayak workshop itu kan kita nggak perlu keluar biaya yang besar ya Bu. Jadi kalau itu cukuplah dari uang saku dan tabungan. Kebetulan kita ada tabungan bersama Bu. Wah, luar biasa. Ternyata tabungan bersama itu bukan cuma untuk nikah, guys. Nggak harus. Iya, makanya ini apa ya? Satu insight yang baru, tabungan bersama untuk memajukan pariwisata. Amazing. Keren itu ya, keren. Itu Oke. Bu. Terus di awal-awal kita emang fokus untuk lebih ke majuin branding, kuatin branding kita dulu Bu, kayak misalnya buat baju, buat name tag, terus cari-cari partner gitu kan Bu. Jadi itu ya kalau untuk yang awal-awal itu cukuplah dari uang saku dan tabungan bersama tadi. Kalau untuk kegiatan yang cukup besar kayak Tourism in Action 1, itu kan kita biayain, ada yang dari Malang juga Bu, dan tiket pesawatnya itu kita tanggung Ya, itu juga. full funded ya. Iya, Iya, kalau full untuk fully funded, dan itu ada 6 peserta Bu yang kita biayai 100% gitu ya. Kemudian ada sekitar hampir 16 atau 18 gitu ya Bu, yang kita biayai 50%-nya. Nah kalau untuk itu ya kita lari-lari lah Bu, cari sponsor ke sana kemari sampai masuk rumah sakit Bu saya. Tapi dia nggak kurus juga loh. Tuh kan gue body shaming. Bu, itu anehnya. Itu artinya Angel emang sehat gitu loh. Aneh itu. Ini bukan body shaming ya, maksud aku tuh orang kan kadang-kadang cerita ya Bu, saya tuh minta proposal ke sana kemari, saya jalan sana kemari sampai sakit, sampai diopname seminggu Bu, berat badan saya turun 20 kilo misalnya. Tapi ini Angel tetap Ya Bu ya. Itu nggak body shaming Bu. Kalau Ibu bilang saya kurus, baru saya marah ini. berarti emang kamu bekerjanya pakai hati, Iya, senang bener. gitu kan. Emang udah jiwanya di situ Iya, gitu. Buktinya aja waktu kita selesain Tourism in Action 1, sebelumnya itu Bu, kami udah kayak merintis mau nangis. Aduh udah capek ini nyari sponsor, belum lagi nanti di lapangan gimana gitu Bu. Tapi setelah ternyata ngelihat hasilnya, wah banyak banget anak-anak SD kemarin yang kayak bilang makasih, salam atau apa gitu Bu. Terus kita juga disambut dan dikasih hadiah gitu sama delegasi yang kita pilih, yang itu nggak kebayang sebelumnya gitu Bu. Itu kayak jadi hal yang membayar semuanya gitu loh Bu. Jadi kayak jadi wah, duit itu udah nggak ada artinya, Iya. tapi senyum dari si anak-anak itu, ucapan terima kasih iya gitu jadi ya, kayak itu jadi wah, kami ini yang bahagia dibayar banget Bu gitu. Sampai nggak dikasih pulang ya kemarin. Iya, sampai nggak dikasih pulang Bu. kenapa nggak dikasih pulang, udah di sini Iya, aja udah gitu di sini ya. aja, sampai dimintain nomor handphone sama anak-anak SD, padahal mereka nggak punya handphone. Tapi lucu banget sih kalau anak-anak itu. Mm. Kadang-kadang mereka tuh tak terduga mereka akan telepon gitu. Iya, Bu. Bahkan cuma buat nanya kabar itu. Jadi aku sedikit sharing, aku pernah ke Nias, itu terus aku main ke Teluk Dalam
ke situs megalit. Jadi waktu itu memang aku lihat anak-anaknya tuh anak SD, bahasa Inggrisnya pas-pasan, terus diajakin ngobrol, tapi bisa gitu kan. Cuman ya pokoknya kamu ngerti saya ngerti. Jadi akhirnya saya nanya kan, kelas berapa? Kelas 4 SD, dia bilang gitu. Oh iya, kamu butuh apa? Aku iseng-iseng nanya. Sebenarnya kan butuh kamus. Aku bilang ya udah minta alamatnya kamu, dia kasih, kirimnya ke sini aja ya, dia bilang gitu. Padahal kan tadi awalnya cuma iseng ya. Cuman sampai Medan saya terbeban juga nih akhirnya. Bukan terbeban berat gitu, enggak kan, kapan bisa ke sana lagi, belum tentu balik. Akhirnya saya coba nih kirim mau lewat pos, ditolak dong sama pos, gak bisa Kak, ini gak ada nomornya, gak ada ini, gak ada itu. Tapi memang Tuhan itu baik gitu kan. Jadi ada satu bapak, dia yang kita sewa mobilnya, dia bersedia buat nganterin. Dia bilang kirim aja ke saya Kak. Jadi waktu itu saya kirim kamus 4 kalau gak salah. Terus di waktu yang tidak terduga, setelah sebulan itu si anaknya telepon. Waktu itu aku kasih telepon kantor, dia telepon cuma nanya, "Hai Kak Christina, apa kabar? Saya yang di Nias, kamusnya sudah saya terima. Terima kasih." Puas banget ya Bu denger iya, itu doang. Iya, itu aku langsung pengen nangis gitu ya. Terus pengen nangis gitu kan, ya ampun, padahal cuman kamus loh. Padahal kita di Medan tuh yang biasa aja gitu kan. Kadang-kadang orang aja tidak mengapresiasi, benar nggak? Cuman ini aduh ya ampun, terharu, terus rasa nyesel gitu kan, kok aku nggak minta nomor handphonenya dia ya, nggak bisa telepon lagi gitu. Jadi aku tuh paham banget perasaan kalian gitu, dan jujur aku tuh pengen langsung bilang, Angel aku mau ikut dong kapan atau Tony gitu. Oke, terus next tadi masalah pembiayaan udah, terus ini kira-kira tapi tadi aku udah lihat postingan pengabdian masyarakat di Desa Bulu Awar. Iya Bu. Ada itu yang kedua. Itu yang kedua. Tourism in Action 2 Bu. Ini akan edisi Tanah Karo ya. Akan di bulan 5 nanti Bu. Oh, di bulan 5 ini. Tapi udah selesai Bu proses rekrutmennya. Oke. Ada berapa rekrutmen? Ada berapa peserta, sorry. Puji Tuhannya kita emang berprogres terus ya Bu. Jadi untuk Tourism in Action 2 itu ada 1.200 lebih pendaftar dari seluruh Indonesia. Amazing. Kita seleksi di tahap 1 itu ada pemberkasan sampai kita ambilnya cuma 250 orang. Terus ini pemberkasan seleksi itu yang seleksi kalian berdua dan teman-temannya. Iya, Bu. Tadi total timnya ada berapa? Ada 5 ya? Iya. Ada 5 orang menseleksi 1.200. Tapi kita itu kan bertahap ya Bu. Jadi waktu masuk kita langsung seleksi, masuk langsung seleksi gitu Bu. Amazing, tanpa vendor. Wah. Harus ya kan, maksud aku tuh kalau harus memfilter itu kan berarti kalian harus benar baca. Iya, benar baca kan gitu. Takutnya salah pilih atau salah kasih kesempatan, ataupun mungkin ya dia harusnya lebih pantas daripada ini gitu kan. Iya Bu. Berapa lama itu 1.200 seleksinya? Kalau untuk pemberkasan aja kayaknya hampir 2 minggu ya kayak. Hampir sebulan lah. Ya pendaftarannya Bu. Tapi kalau kami pengumumannya itu ya setelah tutup kami langsung pengumuman Bu 2 hari setelah itu. Berarti kalian ada yang submit langsung baca. Iya, submit Bu, baca gitu. lebih tepatnya nggak tidur sih Bu. Nah itu dia maksud saya. Saya aja mengurus tugas 25 anak udah aduh gitu. Tapi ya itu Bu, kan kita kan nggak punya modal uang ya Bu untuk misalnya bayar vendor atau apa gitu. Ya kita harus modal tenaga, waktu tidur dan lain-lain gitu loh Bu. Tapi tenang, semuanya akan terbayar. Percaya sih Bu. Nah kira-kira program apa sih yang akan di Bulu Awar, boleh di-spill nggak? Oh ya, lebih kurang sih nggak terlalu jauh ya Bu sama program di Lumban Suhi-Suhi. Tapi memang kan kita melihat kebutuhan lah nanti di sana apa aja yang diperlukan. Tapi yang pasti bakalan tetap ada medical check up itu wajib Bu. Terus pemeriksaan golongan darah sama buat apa sih namanya? Apa tuh? Nama-nama jalan, nomor rumah, terus Planisasi, edukasi. Terus pastinya juga edukasi Sabta Pesona dan tour guide itu pasti ada sih Bu. Kalau untuk program yang lainnya itu kan dibentuk sama delegasi-delegasi terpilih nantinya Bu. Kami hanya memfasilitasi aja. Berarti nanti kalian mengundang mereka, terus nanti ke si Bulu Awar, ketemu sama pendeta setempat, gitu-gitu ya? Iya Bu. Oke. Lebih kurang 3 bulanan juga Bu untuk membuat fixkan program apa yang akan dibawakan itu. Oke, terus aku mau nanya dong, kira-kira kamu ada dibantu dari Poltek Permedan gak sih? Ada dong pasti. Karena aku mau nanya tapi gak berani gitu ya, takutnya gak ada. Kebetulan kemarin untuk Tourism in Action 1 kita ada ajuin sponsor ya ke Prodi, dan puji Tuhannya ada lah Bu dapat. Cuman emang kita nggak
masukin ke rektorat karena waktu kemarin. Iya sih, karena terlalu mepet ya. Bu, kita juga karena kemarin sempat sakit juga kan Bu, jadi keteteran. Itu aja sih Bu. Sekarang udah sehat ya. Bisa dilihat ya Bu. Sombong, udah bisa sombong gitu. Kalau dari Tony sendiri gimana? Ada cerita atau experience yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan gak sih selama proses TY ini? Karena sebenarnya walaupun kalian itu masih muda banget, diputuskan ada TY ini juga baru-baru banget, tapi itu kontribusinya udah sangat luar biasa banget sih kalau aku bilang. Sebenarnya banyak sih Bu, karena kan kami dari teman-teman juga bekerja sama, wah mereka tekun, mereka giat, itu udah hadiah bagi kami gitu loh Bu. Oh jadi speechless gitu Iya, ya. sebenarnya yang paling gak terlupakan itu terharunya itu loh Bu, bagian yang gak Ini terlupakan. lebih banyak kayak kerja berdasarkan kesadaran sendiri gitu kan. Karena kan Dari hati lah istilahnya. Iya, aku jadi agak terharu gitu sampai mau nangis gitu kan. Karena biasanya kan kalau orang diajak kan pasti nanya dulu, ada duitnya nggak? Bener nggak? Iya, bener. Kan. Kira-kira emang aku harus bantu Tony sama Angel ini, aku dapatnya apa? Kan gitu kan. Pasti kadang orang nanya itu kan. Iya Bu. Ya sebenarnya kalau untuk yang anggota-anggota gitu ya Bu, sebenarnya kita berusaha juga Bu untuk kasih feedback yang pantas lah untuk mereka. Cuman memang gak selamanya dalam bentuk uang gitu. Iya benar. Bentuk dukungan, dukungan moral gitu kan. Kalau ada materi ya udah kan gitu kan. Kita juga percaya lah Bu, semua orang pasti butuh benefit juga dari setiap hal yang mereka lakukan. Jadi kita gak mau muluk-muluk deh, gak mau janji-janjian dulu. Kayak kita ini memperkerjakan orang tanpa memberikan sesuatu hal gitu, kita nggak mau juga Bu. Jadi siapapun yang bekerja sama dengan kita pasti kita sebisa mungkin lah berusaha apa ya feedback yang bisa kita kasih ke mereka, itu sih Bu. Amazing, ini juga salah satu dari bentuk wirausaha ya. Iya benar. Karena kalau nggak ada feedbacknya pasti sebentar aja Bu, panas-panas sebentar aja itu semangatnya. Iya, panas-panas tai ayam gitu kan. Tadi saya mau sebut Bu. Gak apa-apa lah, itu kan emang bahasa sehari-hari kan, bukan iya, bahasa Bu. kasar ya. Kalau ada yang komplain juga ya udah deh. Ya udah deh. Iya, belajar bahasa Indonesia lagi dong gitu ya. Kan kita tidak memaki gitu kan. Baiklah, terus harapan ke depannya apa nih? Dari Kak Angel dulu nih. Aku tuh misalnya pengennya cepat kuliah ya Bu ya, terus ini settle gitu kan, jadi NGO besar gitu. Kalau dari Angel dulu apa dari Tony dulu? Ini lihat-lihatan mulu nih. Nih mukanya mirip tau gak sih, tadi aku udah ngeledekin jangan-jangan jodoh. Amin. Berarti oke. Ini aminin. Ini yang satu marah, yang satu amin. Kayaknya nih bertepuk sebelah tangan nih Bang Den. Enggak ya Bu, alam. Ih, Bang, langsung dikelirin. Aku enggak. Lama loh saya dikejar Bu. Oh gitu. Kok jadi diserang ya? Iya. Karena Tuh, Tony, aku tuh tadi cuman bercanda tapi aku jadi serius ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya juga berharap aminnya ke depan. Jadi maksud aku ikatan yang ada itu kan bisa menjadi lebih kuat. Terus kalian kan sudah visi misinya ada, terus berantemnya ada, terus senangnya bersama ada gitu. Pokoknya jangan sampai tidak jadi. Jangan. Kok jangan sih? kan jangan sampai tidak Oh iya, jadi, jangan Bu. sampai tidak jadi. Oke. Ya udah, dari Tony dulu deh, harapannya apa? Untuk TY ini atau gimana? nih? TYI lah. Oke, kalau Atau untuk pribadi. enggak sih Bu, karena kan kalau berani udah kami mencetuskan untuk ini ya kami harus berkorban untuk ini juga gitu loh Bu. Iya. Kalau untuk harapan kedepannya untuk tourism di Indonesia ini ya semoga semakin besar, semoga menjadi ya NGO nomor 1 lah ya. Amin. Amin. Aku doain terus habis nanti anak-anak MP3 atau DP bisa magang di kalian Iya, gitu kan. amin. Iya. Terus ada lagi nggak? Ya semoga sponsor-sponsornya banyak yang cair lah ya. Iya, karena sebenarnya kan basicnya dari NGO itu kan sponsor Iya. sebenarnya kan. Saya tahu sih lelahnya, Iya. bikin dulu ininya, bikin dulu itunya, cari sana, cari sini gitu kan. Tapi memang semangat tidak boleh luluh gitu. 20 yang didatengin, yang cairnya cuma 5 gitu. Kadang satu lagi sedihnya. Syukur 5 ya Bu. Iya. Kadang nggak ada gitu kan. Iya sih Bu. Oke, Tony udahan? Masih ada harapannya? Mungkin dilanjut dulu deh Bu, untuk Kak Angel. Kayaknya Angel memahami banget apa yang Tony mau gitu. Sebenarnya itu juga Bu hal yang sangat membantu kami untuk membangun NGO ini, karena kami itu punya 2 hal yang berbeda gitu loh Bu. Kayak misalnya tadi Kak Tony
maunya nanti dulu kita persiapin ini dulu, sementara saya orangnya wah nggak boleh nih kita buang-buang Maju aja kesempatan, dulu gas gitu ya, terus maju gitu. dulu. Jadi akhirnya karena saya menggebu-gebu dan dia santai, akhirnya kita jadi seimbang gitu. Berarti saling menutupi kekurangan masing-masing gitu ya. Ya itu detail kan Bu, dia perhatiin every detailnya gitu, dan tapi dia nggak bisa ngomong gitu Bu. Nah sementara saya itu maunya ngomong aja terus. Berarti Ya, akhirnya, dirimu bagian marketingnya ke depan, pokoknya jalan dulu. Iya, jadi akhirnya ya udah idenya dari dia, kebetulan saya paham Bu. Jadi ya sampein gitu, itu sih Bu. Ya karena Sangat chemistry-nya udah membantu. dapat juga kan. Betul lah ya Bu. Udah berapa lama sih? Tuh kan. Dari Tuh. 2000. Dari Jadi, 2019. Dari 2019 sampai sekarang. 19, 20, 21, 22, 23. Ampun. Jangan sampai nggak jadi pokoknya. Jadi ngawur ya pembahasan kemana-mana ini kan, ya Bu. ya karena kan kita santai gitu kan. Iya, Kita nggak ada ikatan apa-apa. Maaf ya Poltekpar Medan. Kebetulan kami profesional kok Bu. Iya, saya juga profesional kok. Kadang-kadang urusan pribadi nggak apa-apa lah sedikit. Iya. Kayak harapannya aku doain semoganya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, TYI makin jadi lebih gede dan kalian dua juga menjadi lebih kuat gitu kan. Terus satu lagi aku penasaran, itu logonya apa sih? Ini Bu. Seragam. Jadi ini Itu ada gambar pesawat, ada Iya. orang, ya kan, orang Iya. pegang koper, Iya Bu. terus ada kuning gitu. Jadi Terus sama orang lagi melihat, bener gak sih? iya Bu, benar. Jadi ini itu bawa, sebenarnya kan kalau dilihat bawa koper ya Bu, tapi sebenarnya yang mereka bawa itu ilmu-ilmu mereka gitu. Wow, oke. Jadi ini kan lagi ngelihat lihat ke sightseeing atas gitu, gitu. ya. Ya ini kayak lihat wah tempat mana ya yang mau kami salurkan ilmunya gitu. Terus kalau untuk lingkaran ini ya karena memang kita sifatnya mengayomi gitu loh Bu. Jadi Tourism Youth Indonesia ini wadah gitu, mengayomi orang-orang yang punya ilmu, yang mereka mau cari kemana ya kami mau bawa ilmunya gitu. Kalau gambar pesawatnya ini ya karena kita kan ke seluruh Indonesia gitu Bu, nggak semua tempat di Indonesia itu bisa dijangkau dengan transportasi darat ataupun laut gitu. Laut bisa Pesawat- deh. Pesawat itu kan cepet gitu Iya Bu, sih. jadi ibaratnya TYI ini harus gercep gitu. Terus Wow. Ibu Seperti Poltekpar Medan ya. Gercep, geber, gaspol. Iya, itu kan arahan dari Iya, Iya. Mas Menteri Sandiaga Uno. kelihatan ya Bu yang pas PSDP merhatiin gitu. Iya. Harusnya kami dapat award di PSDP terbaik gitu. Cuman waktu itu nggak ada awardnya ya. Iya Bu. Kayaknya waktu itu harusnya ada award, cuman nggak tahu kenapa batal jadinya. Kayaknya kita harus jadi panitia sih. Gak Biar ada apa-apa. award. Tahun ini ya. Tahun ini jadi panitia ya. Boleh Bu. Iya. Kita kasih hadiah agar-agar buat anak. Makan agar-agar lagi. Sebenarnya ini baliknya jadi kayaknya Poltekpar Medan yang dikasih award sama kalian nih. Karena kan bukan apa-apa sih, maksudnya award itu dalam artian yang ternyata tuh kita tuh punya SDM yang benar-benar cinta sama pariwisata Indonesia gitu. Terus kayak yang aku bilang kemarin kan Angel, yang pertama kali aku baca tuh, ini anak masih basic gitu kan, kok udah berani gitu. Kadang-kadang kita yang udah di usia ya jompo gitu kan, mau membangun aja udah yang aduh udah enggak deh males gitu. Tapi memang berbeda ya jiwa muda sama jiwa tua gitu. Aku udah bingung mau nanya apa lagi ya. Kayaknya aku tuh apa ya, penasaran juga tapi sudah terbayar gitu kan. Terus apalagi ya, pokoknya aku tuh sampai speechless gitu loh. Karena ini menurut aku juga keren banget gitu. Kasih Bu. Kapan-kapan mungkin kalau bisa kita berkolaborasi bareng Iya, Bu. juga gitu kan, bila ada kesempatan. Karena Itu kan sih tadi yang paling kami katanya harapkan. 17 tahun nggak boleh gitu kan. Saya masih 17, nggak boleh bang. Bapak percaya 17? 17 harus 18 ke 35. Tadi aku udah nipu lagi, aku 34 loh. Iya tapi beneran kapanpun dibutuhkan kita bersedia. Yang penting waktunya pas gitu. Kalau nggak ada duitnya juga nggak masalah sih, karena kalau kita suka kegiatan voluntary juga. Cuman memang terkadang terlalu banyak alasan ya gitu. Mungkin pakai alasan waktu, pakai alasan padahal intinya males gitu. Nggak ada motivasi tepatnya gitu. Iya benar sih Bu, motivasi sih emang yang Iya, paling penting. jujur aja motivasi gitu kan. Karena sebenarnya rutinitas itu kan juga kalau ada motivasi besar juga maksudnya bisa diselesaikan. Cuman kebanyakan kalau di usia kayak kami sekarang jadinya rutinitas menjadi berbagai alasan menolak semuanya gitu. Oke, terakhir nih, kesan pesan Tony sama Angel buat Polpers di rumah apa? Tunggu satu lagi, kira-kira ada nggak sih anak Poltekpar Medan yang ikut serta dalam kegiatan Ada Bu. tourism in action-nya? Ada banyak nggak?
Kebetulan yang tourism innovation 1 hanya 1 sih Bu. Oke. Anak MP3 satu kelas. Hampir juga. Enggak kamu ini kan, enggak Enggak, kamu enggak. ikut ya, awas lo gitu. Enggak Bu. Di Kita bawah emang tekanan gitu. Selalu share ya Bu kalau misalnya ada kegiatan yang diadain sama Tourism Indonesia, tapi ya memang gitu Bu, paling yang notice hanya 1 sampai 10 orang gitu. Iya, karena dirasa kurang menarik ya dari mereka lebih menarik ikut giveaway-nya tuh gitu. Sampai pada nanyain aku, "Kenapa aku tidak menang?" gitu ya. Tapi ada aja ya Bu orang yang nggak bisa menerima kekalahan. Iya, cuman kan kita, maksud aku tuh pokoknya tetap kita bikin giveaway itu biar merata, kita pakai wheel of name itu kan, atau wheel of fortune gitu kan. Masukin semuanya 100-an, puter, udah gitu doang. Karena kalau milih sendiri kan terkesannya aku kenal Angel nih, udah Angel aja gitu kan. Bisa jadi. Cuman kan kita mengurangi itu gitu. Terus tadi ada 1 anak Poltekper Medan kan. Terus kalau yang Tourism in Action 2? Yang daftar lumayan lah Bu ya, tapi Ada beberapa sih yang anak Poltekper. akhirnya lolos di fully funded ya Bu. Kalau di Partial belum selesai pemilihannya. Kalau partial itu maksudnya setengah ya? Iya Bu, yang Partial itu dia dibiayai 50%. Itu ada 1 orang ya dari anak Poltekper yang lulus fully juga. Anak MP3 juga. MP3 juga. Iya. Ini kenapa MP3 semua sih? DP mana? Ya. Yang daftar juga dari DP paling hanya 2 orangan gitu loh Bu. Tapi kalau dari MP3 emang dari kemarin banyak yang daftar Bu. Mungkin ininya promosinya Kak Tony mantap kali ya Bu. Iya. Oh iyalah we, ikut lah we gitu kan. Setiap kali ikut cabut. Iya. ada kesempatan. Awas kok ya gitu. Iya, iya. Soalnya dia agak garang gitu kan. Awas kok ya gitu. Akhirnya ada yang mengakui Anda garang loh Kak. Setiap Enggak lah, kali ngomong di bercanda. kelas selalu mempromosiin itu loh Bu. Jadi akhirnya Iya. terotak ya. Cuman memang anak Poltekper Medan itu memang tiap hari harus dikasih tahu gitu kan. Bolehlah di tag aja ke Poltekper Medan, nanti dibantuin share di story. Terus kalau misalnya aku boleh kasih saran, mungkin ada video-video gitu kan, kayak testimoni itu kan boleh juga. Iya. Karena manusia itu kalau tidak ada pembuktian Iya pasti. tidak mau maju, bener nggak? Selain tidak ada duit tidak mau maju, selain tidak ada pembuktian tidak mau maju. Terus generasi sekarang kita sama-sama tahu anaknya mau dibilang introvert juga bukan gitu kan, tapi hobinya sendiri gitu kan, berteman dengan dunia maya gitu kan. Sementara kalau kegiatan kayak kalian kan sosial, langsung terjun. Padahal sebenarnya itu kegiatan paling menyenangkan kalau menurut saya gitu. Oke, pertanyaan terakhir deh, dicapai belum? Belum. Kalau saya kan suka ngobrol ya Bu, jadi asik aja gitu. Oke, ya udah pertanyaan terakhir dari aku nih. Kalau kalian mau nanya aku juga nanti boleh lah. Pertanyaan terakhir aku, kesan dan pesan kalian untuk mahasiswa Poltekper Medan apa sih? Boleh nih selama experience kalian kuliah di sini atau dibandingin dengan kampus yang terdahulu gitu kan, boleh gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang perbandingan dengan kampus yang terdahulu sih, menurut saya pribadi ya Bu, sebenarnya nggak ada jurusan ataupun universitas yang tidak bagus, tidak baik gitu. Emang di mana letak passionnya kita aja, pasti kita senang lah dan enjoy untuk melakukan sesuatu yang emang kita suka gitu. Terus kalau untuk kesannya ya karena balik lagi saya emang sangat tertarik di bidang pariwisata, jadi emang di Poltekper itu cukup banyak tugas, tapi nggak pernah terasa berat gitu Bu, karena emang menarik, asik gitu. Terus kalau untuk pesannya ya kayak tadi sih Bu. Apa tuh? Kalau Yang kita tadi apa ya, udah lupa. Ya tetap pada prinsip kita harus mulai dari sekarang gitu Bu. Kalau nggak sekarang kapan lagi Iya, kalau nggak gitu sekarang kan? kapan lagi? Terus kalau nggak kita yang mau mulai siapa lagi gitu. Iya, jangan sampai nunggu kayak usia kita jompo kan. bener-bener. Rutinitas menjadi alasan Iya, untuk Bu. bergerak. Selagi masih ada kesempatan ya langsung diambil aja sih Bu. Iya benar. Kalau dari Tony sendiri? Apa ya? Kenapa ya ngeliatnya dari tadi kan, Tony Angel gitu kan. Mungkin disamain aja deh Bu. Bisa gitu copy paste? Aci. Iya nggak aci Kan lah. satu hati. Ih, Aduh Bu, pulang. gombal. Aduh Pak, maaf ya. Iya, nggak ngakunya satu hati kan. Waktu pertama aja udah Iya, berantem tapi Bang. kan terbukti Bu, arahnya tetap Yang satu mengakui kalau dia maki-maki, yang satu enggak kok, nggak sampai maki-maki gitu. memang enggak deh Bu. Kayaknya saya yang maki-maki kemarin. Oh berarti saya nggak denger ya. Atau pura-pura nggak dengar. Iya, pura-pura nggak Bodo denger amat, aja. yang penting gue jalan. Bodo amat. Karena kan perempuan suka gitu Iya, ya. Bu, masa Bodo dimaki amat. ya kan? Iya. Lo siapa maki gue gitu kan? Cabut. Berarti pas kamu maki-maki ditinggal. Iya, nggak cakapan kemarin Bu. Nah, sampai nggak cakapan sih Bu.
Medan Berat sih, kali, Medan kali nggak cakapan kami Bu. Oh iya, nggak cakapan itu apa ya? Nggak, maksudnya Nggak tidak ngobrol tidak gitu, ngobrol, Bu. diem-dieman Diem-dieman. gitu kan. Tapi lucu banget ya, iya nggak cakapan. Tapi nggak apa-apa, emang bahasa kita kan nggak cakapan Yes. kami Bu kemarin. Berapa lama nggak cakapannya? 2 jam lah Bu. 2 jam ya. Saya nggak bisa Bu kalau nggak cakapan lama-lama. Iya, karena dia basicnya juga anak komunikasi. Kalau anak komunikasi tuh biasanya ngomong terus ya kan. Kalau didiemin itu kayak aduh sakit kali. Tapi ya ampun, kadang didiamin mah diamin aja balik. Ntar juga ngomong sendiri. Iya sih Bu. Kalau nggak pancing pakai makanan. Udah makan belum? Iya. Kalau saya nggak mempan sih itu. Kalau saya Oh. langsung aduh cowok mana yang mau bonceng biar panas Bu. Kalau ini mempan nggak? Itu mempan gak sih? Enggak sih. Oh nggak juga ya Allah. Sayang cakapin duluan Bu. Berarti kau harus dianju gitu ya? Enjoy. Enggak juga. Dianju? Nggak juga, Abang. terus diapain? Iya biarin aja gitu loh Bu, supaya ya si cewek ini sadar nggak sih gitu. Udah Bu, kayaknya ini pembahasan Sadar nggak? Padahal dari mulai dari Oh, kesan pasti. pesan ya kan. Terus dia ngakunya satu hati soalnya. Oh iya, makanya jangan bawa hati loh. Iya. Berat. Agak panjang perbincangan kalau hati. Terus satu lagi tuh, aku jadi ingat kan, waktu kalian mutusin untuk berhenti di kuliah sebelah ke sini, ada ya orang tua yang marah gak sih? Saya nggak cakapan Bu sama ayah sampai setengah tahunan gitu. Aduh sedih banget. Terus Tapi emang kemarin kita itu fix dulu Bu masuk di Poltekpar baru kita tinggalin. Gitu. Ya justru ke ayah kan yang nggak cakapannya. Justru sekarang ayah dukung sih TYI ada oh ya, gitu. akhirnya berarti mungkin waktu itu si papa takut ya Iya, akan Bu. jadi lebih baik atau jadi lebih buruk gitu. Emang- Tapi positifnya sih dia jadi dekat sama kamu kan di Medan. Iya sih Bu, jadi deket. Kalau dari Tony sendiri? Dibilang senang juga iya, dibilang kecewa juga ada juga sih Bu. Karena kan kalau dari bapak dia nggak mau jauh gitu dari saya Bu. Tapi dia punya kebanggaan sendiri kamu kuliah di Jawa ya gitu ya. Lebih ke mama Kalau sih. kalau mama kemarin harus di tanah Jawa. Kalau bapak kemarin udah kau kuliah di Medan 10 juta, 20 juta uang kuliahnya pun siap kami gitu loh Bu. Asal jangan di luar gitu Iya. Bu. Terus kemarin waktu di sini kan kemarin kan mandiri dapatnya Bu. Mm-mm. Bapak kemarin kecewa, iya kok mandiri. Mandiri maksudnya di Poltekpar. Iya mandiri di Poltekpar kan. Ya sama aja sih uang kuliahnya 20 juta, 30 juta juga nanti katanya kan. Karena kan Poltekpar ini kan di bawah kementerian gitu loh Bu. Terus setelah orang tua tahu uang kuliahnya nggak sebanyak itu. Cuma 1.200.000 Iya, dong nggak satu sebanyak itu. semester. Jadi ya udah deh. Kau kuliah di situ aja, kau tekuni apa maumu nanti kita bicarakan, udah. Kau fokus di situ aja gitu kata orang tua sih Bu. Kebetulan kita sama-sama anak yang nggak mau langsung obrolin gitu Bu apa yang kita buat. Jadi pas udah ada hasilnya dulu baru kita kasih tahu ke orang tua. Oh sekarang kami udah punya ini loh gitu. Tuh sih Bu. Buktiin dulu baru ngomong gitu. Amazing. Apa? Ngeklik. Iya, ini kayak udah panci ketemu tutup sebenarnya. Jadi mau dibilang satu hati juga. Juga iya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya podcast ini tanpa Tony nggak apa-apa gitu. Oh iya udah diwakilin ya Bu. Iya, karena sudah satu hati gitu. Ya juga sih. Karena pantesan Bang tadi berebut tempat duduk kan di awal. Iya saking satu hatinya ya itu Bu. Satu Nggak, hati karena- perebutin. Enggak, bukan. Karena sebenarnya yang ngomong itu cukup Angel. Karena kalau misalnya gini ya, posisi duduk ini menentukan. Kalau tadi Tony di sini, ketika dia melihat Angel, dia tuh bisa ke kamera. Oh iya. Nah, kalau dia di sini ngelihat Angel, orang nggak tahu siapa sih laki-laki ini, mukanya yang mana. Tapi Angel nggak paham, berarti hatinya masih ada 1%. Iya dong Bu. Berbeda. Kalau belum jadi mah harus ada Bu persenan yang sisa. Oh gitu, biar nggak sakit banget. Tapi janganlah, harus jadi. Karena biasanya kalau tidak jadi nanti TYI ini mau dibawa kemana? Oh kalau untuk itu puji Tuhan ya Bu kita udah bahas every detail lah Bu. Bahkan kayak tabungan bersama juga kita punya perjanjian ini nanti tabungannya kalau seandainya amit-amit ya kita ke depannya ada apa ini tabungannya mau dibawa kemana, pembagiannya gimana gitu. Kita bahas sampai segitu Bu karena kita emang yakin lah kalau TYI itu punya masa depan yang besar gitu Bu. Itu kayaknya bukan cuma soal TYI deh. Berarti kisah cinta kalian berawal dari TYI. Enggak lah, TYI udah di tengah lah, udah hasil. Tapi Ini tabungannya itu berawal dari kayak TYI. membuktikan loh Bu kalau pacaran itu nggak selamanya ke arah yang nggak bener gitu. Iya benar, aku setuju sih.
Buktinya Tuh. bisa kok pacaran kayak gini. Polpers di rumah ini harus di apa ya? Jadi panutan lah kalau menurut aku, karena pacaran itu kan nggak harus kita kafe, Iya, ya kan? benar, Nggak benar. harus kita nonton bareng, nggak harus yang aneh-aneh gitu. Kita juga kalau kamu punya teman ya punya teman, aku punya teman ya punya teman. Nanti teman kamu teman aku jadi teman kita gitu. Jadi makin banyak relasi, nggak pernah ada yang Ayo, gimana Tony mau gitu. ngomong apa nih? Iya, Apa Ton? soalnya kalau jalan bareng teman gitu dia suka sama siapa, kemana, Cuma ngapain. nanya kan Bu, bukan Tapi- berarti ngelarang gitu loh. Padahal sama cowok nih Bu, pasti ngajak perempuan kan, selalu dibilang gitu. Bahkan kemarin waktu makan ada perempuannya kan katanya kan, sampai ngajak VC sama kakak-kakak yang jual, Kak ada bawa temen cewek nggak ke sini? Iya serius Bu. Tolong ya, kita udah diskusi kalau personal branding itu penting. Iya, ini bukan branding TGI lagi, Iya, udah tapi kisah-kisah antara Tony sama Angel. Tadi katanya punya teman, ya sama temen. Iya, maksudnya kan jadi menambah relasi gitu Oke. loh. Ini urusan rumah tangga kita selesaikan di meja sebelah. Ya, Jangan habis dari podcast ini terus kayaknya berantem. sih habis dari pokter. Ya kan? Bang udah Kok saya feeling jadi nggak enak ya? Sabar. Ketelan ludah tadi Bu, makanya gitu. Oh. Atau menahan emosi. Tuh, Ya siap-siap batuk aja ya. Aduh ngakak sampai gak bisa ngomong apa-apa. Aduh, ini tuh podcast paling lucu loh, tapi paling menyenangkan. Nanti ya Bu pakai tagline podcast paling lucu gitu. Ya. Boleh. Nah terus ya udahlah, hashtag TY ini apa? Kita balik Iya. lagi ya. Yang Oh, iya. tadi itu cuma Iya. tapi aku nggak bisa move on. Aduh, aku nggak bisa move on dari bahasan. Oke. Hashtag TY ini apa? Kita punya tagline proud to travel in Indonesia Bu. Proud to travel in Indonesia. Iya. Wow. Gimana terinspirasinya itu? Padahal tadi udah pertanyaan terakhir. Ya. Cuman ini kayaknya ngobrolnya seru banget. Iya, jadi kalau slogan kan kita punya slogan juga Bu. Jadi slogan kita itu pariwisata berkualitas untuk Indonesia maju. Jadi kita percaya kalau kita kembangin aja nih sektor pariwisata itu mempengaruhi sektor-sektor lain yang akhirnya nanti akan mengembangkan Indonesia secara tidak langsung begitu. Dan akan membuka lapangan kerja. Iya, pastinya, Karena kan Bu. kalau pariwisata ini dia sustain ya, akan bener, terus menerus, bener. tidak habis gitu Iya ya. benar Bu. Terus kenapa akhirnya jadi proud to travel Indonesia tagline-nya itu karena sekarang itu banyak banget Bu, termasuk saya ya Bu, saya pribadi tuh dulu waktu masih sebelum inilah ya, itu berpikir wah aku pengen banget nih ke luar negeri gitu. Tapi akhirnya setelah keliling Indonesia gitu, aku lihat oh Indonesia ini indah seindah itu gitu ya Bu. Banyak banget nih yang belum sempat saya datengin. Banyak hidden gemsnya Iya lagi. bener Bu, kayak semua orang harus bisa rasain kebanggaan kami ngelihat sisi-sisi lain dari Indonesia gitu. Makanya akhirnya buat tagline-nya proud to travel in Indonesia. Paling jauh udah kemana Mbak Angel? Puji Tuhan udah sampai Papua Ibu. Asik, ya ampun. Kalau Tony Tunggu dulu, yang ke Turki itu gimana? Kan Indonesia. Oh, jadinya kan Turki. iya kita ngomongnya Indonesia. Kalau saya paling jauh masih Gunung Bromo sih Bu. Oke, Malang ya? Malang. Itu menyenangkan banget sih. Kalimantan udah? Belum Bu. Sayangnya sih itu Kalimantan sama Sulawesi cuma numpang lewat aja kemarin. Ya bareng yuk. Aku Kalimantan juga belum. Sulawesi udah, Papua aku belum. Karena apa ya? Kadang-kadang kalau jujur kalau saya misalnya gitu kan, saya suka keluar negeri, suka banget gitu. Karena ketika kita sampai ke luar negeri, kita tuh lihat teknologi. Iya benar. Kalau menurut saya ya. Terus kita tuh merasa berada di peradaban yang kayak Doraemon gitu kan, ke masa depan gitu. Tapi akhirnya aku berpikir kenapa ya di Indonesia enggak seperti ini, dan akhirnya itu juga menjadi salah satu inspirasi untuk bahan ajar saya gitu kan. Harusnya kita tuh bisa seperti ini, jadi motivasi gitu kalau saya. Apalagi kan Kemenparekraf sekarang pakai tagline di Indonesia aja kan. Jadi- Tapi kalau ditanya, ya saya memang lebih suka di Indonesia karena dia lebih natural, bahkan sampai aksesibilitasnya pun natural banget kan. Kadang-kadang tuh yang ya maksud aku kita tuh benar-benar harus naik apa ya motor benar, Bu. trail gitu kan untuk akses gitu. Tapi itu memang terbayar gitu sampai ke lokasinya gitu. Tapi memang kita harus proud lah, kita harus Iya, bangga benar, akan Bu. Indonesia. Dan saya juga bangga kok di Indonesia. Serius. Iyalah Bu. Iya, Parah Bu. sih. Iya parah sih memang bagusnya gitu. Oke, terus kita mau bahas apa lagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kok kayak jadi ngajar ya? Soalnya tadi aku Iya, ke Bu, distract presentasi juga ya, dengan Bu, ya? bukan aku ke distract dengan urusan pribadi gitu kan. Blank aku. Mau nanya apa ya?
Enggak sih. Kalau nggak ada boleh kita hudahin. Tadi Iya, pesan kesan udah. Cuman aku pengen kasih tahu followers nih kalau bisa ayolah ikutan gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi ya kan? Kalau nggak ada Angel sama Tony, TYI ini juga nggak akan ada menjadi wadah gitu. Jadi kalau bisa sama-samalah kita mendukung TYI gitu kan. Karena kalau bukan kita yang mendukung siapa lagi? Iya kan? Karena kasihan kadang-kadang sponsor ada, cuman ya itu dari 20 mungkin yang goal cuman 5, kadang 1, kadang nggak ada gitu kan. Tapi semangat juang. Kalian itu sangat luar biasa. Terima kasih. Aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata loh beneran. Jadi mengset kan? Udah baiklah. Kalau gitu kita sudahin dulu sampai di sini. Tony sama Angel, terima kasih. Sukses terus. Dan kalau misalnya ada yang bisa kita bantu, infoin aja gitu. Oke? Boleh promosi nggak, Bu? Boleh lah. Boleh banget. Jadi sebenarnya gini, kalau kita kan di Humas kita mengelola media sosial. Jadi kalau memang ada kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada testimoni atau kalian perekrutan, boleh. Kita pasti bantu, kita pasti support. Karena selama ini mungkin kalau kami dari Humas juga kan agak jarang langsung turun ke prodi. Jadi jarang ketemu sama anak-anak gitu kan. Jadi kalau kami medianya memang tag-tagan anak-anak itu gitu. Iya, Bu. Mungkin Saya kenal Angel juga dari tag-tagan itu kan. Dia tag kan, aku baca, Angel ini apa gitu kan. Ini keren banget aku kita bilang juga gitu. sebelumnya terkejut, Bu, lihat berita itu. Dapatnya dari teman juga. Iya, si Republika itu kok bisa ngeliput sih? Iya, kita juga nggak tahu, Bu. Aku sebut merek nggak apa-apa lah. Tapi kan memang di Republika. Iya, Maksud jadi- aku tuh berarti kalau misalnya memang tidak ada yang memberitakan, berarti kan mereka tertarik gitu kan. Atau ada salah satu delegasi ataupun mungkin orang setempat yang melihat kegiatan ini gitu. Syukurlah, Bu. Mungkin tadi maksudnya promosi, jangan lupa untuk follow akun Instagram @tourismyouth_Indonesia. Kita punya 5.000 followers lebih, tapi masih kurang ya. Ya, Maunya harusnya, nambah gitu. harusnya berapa K gitu Iya, kan. dan kita juga punya TikTok, Bu, namanya Tourism Youth Indo. Kalau itu followersnya 14 ribuan lebih, Bu. Wow. Jangan lupa follow Poltek Permedan aja ya. Kok Poltek jadi- Permedan ya? Ini Udah ngawur ya. datang nggak greetings gitu kan. Padahal tadi katanya TYI ya kan. Iya, Ibu. Iya Maaf TYI, loh, Bu. TYI gitu kan. Datang nggak greetings terus tegang-tegang terus ngaku-ngaku satu hati gitu kan. Kena. Bercanda, Agak dikat bercanda. ya, Bu. Iya. Bercanda. Kidding. Ternyata dia tidak seseram penampakannya kok. Bener. Waduh. Tapi emang penampakannya serem kan, Bu? Tadi kan dia datang kan tegang gitu kan. Kalau aku sama Angel kan, hai Angel, selamat pagi. Terus ini Tony ya, terus dia yang Oh iya, Bu. tegang gitu kayak robot kan. Hah? Jadi akhirnya aku mencairkan suasana kan. Di MP3 dia kalau ketemu orang greetings nggak Tony? Oh iya Bu, saya lupa. Baru ngomong, oh iya baiklah. Sampai itu, iya, itu hanya mencairkan suasana gitu kan. Karena dia datang aku nanya, ini Tony ya? Terus dia cuman yang pakai sepatu ya gitu. Kok jadi sepatu? Iya kali ya, kebingungan. Iya, gitu. Jadi ini cuma mencairkan suasana Tony. Tidak ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan dirimu, tidak ada. Pokoknya intinya ini adalah untuk menaikkan TYI gitu. Jadi promosinya udah, ada lagi? Udah, Bu. Udah. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Enggak ada, itu aja sih. Ya udah, pokoknya aku cuman minta kalau boleh ada testimoni. Nanti kita bantu posting di reelsnya Poltekpar gitu boleh. Kalau TikTok ya itu karena kita kaum jompo kan balik lagi. Aku agak susah bikin konten di situ gitu. Jadi agak repot karena gue nggak bisa joget juga gitu kan. TikTok kita juga nggak ada joget-jogetnya, Nggak kok, Bu. harus joget. Iya, terus agak bingung kadang-kadang kan sekarang konsepnya Reels sama TikTok itu kan hampir mirip. Jadi kadang-kadang udah dari TikTok aku lempar ke Reels, dari Reels aku lempar ke TikTok gitu aja. Cuman karena keterbatasan admin juga akhirnya aku mutusin konsennya di IG gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita boleh kolaborasi lagi kok. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Angel, terima kasih Tony atas kehadirannya hari ini. Terima I'm kasih proud kembali, of Bu. you, both of you and both of your team lah. Thank you. Sukses terus sampai Amin. nanti sampai punya anak cucu. Aduh. Untuk melanjutkan TYI asik. Aminkan lah. Amin. Si Angel amin, kalau dia enggak Amin. tadi. Tadi Amin, dia Bu, enggak amin. kan Jol. Iya, tadi Tadi lanjut dia lagi nih, Bu, nggak pulang iya, kita. abis ini berantem. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Bye Polvers di rumah.